Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah lama tidak pernah upload video, ini saya mau coba untuk upload kembali. Kemarin banyak sekali yang sharing, mungkin itu masalah klasik ya, tentang di dunia penggraftingan anggur itu. Sampai saat ini pun masih banyak ternyata yang belum bisa sempurna dalam menggrafting anggur ini. Ya, kali ini coba mau saya mau bahas tentang grafting. Bagaimana toh agar grafting kita itu bisa katakanlah 80% itu berhasil. Kalau 100% itu kelihatannya itu tidak mungkin gitu loh. Karena yang 100% itu kesempurnaan tetap pada yang menentukan takdir. Tuh, ya sambil icip-icip ini ada Boykonur. Rekomendasi sih Boykonur ini. Manis rasanya, keras. Sebenarnya permasalahan yang ada pada grafting itu simple. Maksudnya simple itu seperti ini. Grafting itu sendiri kita harus tahu karakter si entres. Entres itu kita ambilnya fresh atau beli dari online. Ya, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan itu di situ. Nanti kita bahas lebih lanjut sembari kita nanti praktek gimana atau cara grafting yang benar itu sebenarnya itu seperti apa. Tuh, nanti kita bahas nanti. Cip lagi lah buat sarapan. Nah, sekarang kita bahas masalah yang pertama. Di saat kita mau menggrafting itu kita harus menentukan terlebih dahulu. Graftingan itu nanti kita pakai sistem yang mana? Pakai fresh cutting ya atau pakai barre rod. Barre rod itu nanti ada dua. Barre rod itu nanti mau di grafting C-shape atau mau disambung pucuk. Nah, itu tergantung kita sendiri. Kalau kita mungkin pakai media ini fresh cutting ya, ini belum ada akarnya, masih fresh. Kalau yang ini Isabella, ini Isabella. Katakanlah kalau Isabella itu katakan sebagai rostock alternatif gitu atau lokalan. Yang lebih familiar kan kita nyebutnya ini cutting lokal. Nah, ini ada Isabella. Nah, kebetulan di sini juga banyak varietas rostock impornya. Ini ada Dogrid. Di sana juga banyak sekali, ada Freedom, ada Dogrid SO4, ada Virul, ada Teleki, ada Andros dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah cukup lengkap kalau di sini koleksi rostock impornya. Atau kita pakai lokalan yang satunya ini Red Master. Tuh. Usahakan kalau kita itu mau grafting. Ini untuk Isabella terlebih dahulu. Untuk Isabella ini ya saya ambil ukuran spedol. Ini ukuran spedol. Usahakan kalau kita menggrafting dengan fresh ini ya, dengan fresh cutting, usahakan entres yang kita ambil itu jangan entres muda, tapi entres yang sudah istilahnya itu semi tua lah, istilahnya itu semi tua. Tuh, karena apa? Rostock ini dia masih proses mencari jati dirinya mungkin ya. Dia mau tumbuhnya di mana. Seharusnya dia menumbuhkan batnya sendiri, tapi kita tuntut dia untuk menumbuhkan entres yang kita grafting di sini. Nah, makanya kalau kita pakai entres yang masih sayur, kalau kita grafting dengan fresh cutting seperti ini, dia pasti akan gosong. Itu kecenderungan seperti itu. Karena dia porosnya masih belum stabil, mau ke butnya sini atau ke entresnya sini. Itu yang pertama kalau kita pakai fresh fresh cutting. Tuh, jangan pakai entres yang muda ya, yang semi sudah tua atau
batangnya itu sudah gak keras, itu kita ke sini insya Allah 80% bisa. Terus kalau kita mau sambung sambung pucuk, usahakan batang yang mau kita sambung pucuk itu sudah besar. Ini kurang lebihnya ukuran sedotan yang berwarna itu, yang berwarna merah hijau itu biasanya untuk sedotan es teh itu loh, itu kan agak besar ya. Usahakan ini. Nah, kalau ada yang lebih kecil lagi gimana? Tidak masalah sebenarnya kalau sambung pucuk itu, asalkan besar entres dan besar batang yang mau kita sambung pucuk itu sama. Itu yang kedua. Terus kalau kita mau beralih ke rostok impor, kita ke rostok impor ya. Kalau rostok impor itu sesuai pengalaman saya itu, kalau kalian mau graftingnya rostok yang ukuran kecil seperti ini, itu lebih baiknya kalau pakai rostok impor itu enak kita itu pakainya sambung pucuk saja. Potensi keberhasilannya itu jauh lebih besar daripada kita pakai sambung sisip tuh. Ya, mungkin itu yang permasalahan pertama kalau di saat kita grafting. Nah, nanti kita sambil praktek, nanti kita praktekkan sambil praktek. Nah, setelah penjelasan yang saya jelaskan tadi, mari sekarang kita praktek tentang menggrafting. Dan insya Allah kalau kita melakukan cara ini 80% insya Allah hasil grafting kita itu bisa sukses. Nah, ini langkah pertama. Ini yang paling penting, tisu basah ya. Ini gunanya untuk mensterilkan alat-alat grafting kita. Nih. Seperti pisau grafting ini kita lap dulu dengan tisu basah. Ini juga bisa bertujuan untuk menghilangkan mungkin sisa-sisa getah yang menempel di pisau kita. Ini pisau grafting, terus gunting, ini semuanya kita bersihkan pakai tisu basah ini. Kenapa saya pilih tisu basah? Karena tisu basah ini kan mengandung unsur alkohol juga. Nah, alkohol itu bisa mensterilkan mungkin bakteri-bakteri yang menempel pada alat-alat kita. Gunting grafting pun sama, ini juga kita bersihkan. Ini langkah pertama sebelum kita mau ke grafting. Nah, ini kita bersihkan semuanya. Nah, inilah. Ini kadang kotoran-kotoran ini adalah yang membuat graftingan kita itu hancur itu ya di sini. Nah, ini kita bersihkan. Udah. Dan ini entres yang saya katakan tadi. Ini temanya kita mau grafting di fresh cutting nih ya, di fresh cutting. Nah, ini entres yang saya tunjukkan tadi. Ini yang sudah semi nih ya. Ini kita beauty kratsoka, ini jenis beauty kratsoka. Ini kita potong bagian yang kering. Kambiumnya masih luar biasa ini. Setelah itu kita ambil entresnya, ini kita sayat. Usahakan entres itu rata. Ini kita gunting biar presisi nantinya. Setelah itu
Usahakan semuanya itu presisi seperti ini. Jadi tidak ada jarak antara kambium si entres dan kambium si cuttingnya. Nih, benar-benar presisi, menempel kuat. Nah, setelah itu kita bungkus dengan plastik wrap seperti ini. Usahakan ini entres ini sudah tidak bisa bergerak kembali. Nah, kuat, kokoh nih ya. Itu adalah cara grafting. Nah, mungkin ada yang bertanya, yang Mas lakukan itu saya semuanya sudah melakukannya, sudah saya praktekkan, tapi kenapa kok tetap gosong? Ini kuncinya. Kalau tadi diperhatikan mungkin tahu ya, ini kuncinya. Di saat kita itu menyayat si entres, kita sayat seperti ini. Nah, bekas sayatan ini jangan sampai terkena jari kita. Itu sebenarnya kuncinya yang membuat berhasil tidaknya itu di situ. Bekas sayatan ini jangan sampai terkena jari kita. Nah, meskipun kita balik juga sama, kita pegang di bagian sini ini. Nah, jangan sampai terkena jari kita ya. Setelah itu kita rapikan. Setelah seperti ini baru kita ambil si cuttingnya, lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Nah, di saat kita mengikatnya nih ya, usahakan kita kaitkan si entres itu. Nah, 1, 2, kita kembalikan ke bawah lagi. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengunci si entres ya. Tujuannya itu untuk mengunci si entres tersebut, biar entres itu tidak apa istilahnya itu tidak gampang geser. Kalau mungkin kita mau pindah polybagnya atau apa, itu si entres tidak gampang geser dan tidak mempengaruhi proses pertumbuhan bootnya nanti. Nah, inilah mungkin yang langkah yang harus kita perhatikan itu sebenarnya di situ ya. Nah, ini semua adalah hasil grafting dari fresh cutting. Ini semuanya alhamdulillah ada masih sekitar 30%-an, sudah ada banyak yang sprut ya. Yang di sebelah sana itu sprut itu. Nah, itu ini juga hampir sprut ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Oh ya, dan tips kalau kita beli entres di online ya, kalau kita itu beli entresnya di online itu alangkah lebih baiknya jangan langsung di grafting. Karena apa? Kalau kita mau kirim bibit seumpamanya ya, kirim bibit ke luar pulau, dia juga mengalami fase stres perjalanan. Sama, entres juga sama. Entres itu juga melakukan stres perjalanan juga. Kalau kita beli online itu alangkah lebih bagusnya di saat entres datang ya, rendam celupkan entres itu di air keseluruhan. Setelah dicelupkan, diamkan dulu paling tidak 2-3 jam di tempat yang benar-benar sejuk. Kalau saya biasanya treatmentnya saya kasih di tempat di kamar mandi ya. Setelah dicelupkan itu kita tiriskan di tempat yang benar-benar sejuk.
itu setelah saya dikira 1 sampai 2 atau bahkan 3 jam setelah itu insya Allah kita grafting sudah siap. Itu treatmentnya untuk apa namanya itu entres yang kita belinya dari online loh, bukan kita apa fresh entres, enggak, itu yang untuk perlakuan entres online. Nah ini bisa dilihat, ini semuanya adalah hasil grafting dari fresh cutting nih. Ini ada alhamdulillah yang sudah sprout, ini mau sprout nih, ini sudah mau sprout. Ya toh, ini juga, ini kondisi ini kurang lebihnya 5 hari graftingan, usia 5 hari nih, masih entres, masih segar semua. Itu tanda perlakuan yang kita lakukan tadi insya Allah sudah berhasil ya. Ini nah, ini juga mau sprout nih, banyak. Nih. Nah ini yang sudah sprout nih seperti ini. Nah, ini semuanya saya lakukan ini fresh cutting semuanya. Nah ini itu ya, ini kantor saya ini. Ya itu tadi adalah mungkin sedikit penjelasan saya tentang dunia grafting, mulai perlakuan dari apa namanya kita ambil fresh entres ataupun kita beli entres dari online ya, kurang lebih perlakuannya seperti itu. Insya Allah kalau kita lakukan metode yang saya katakan tadi, insya Allah hasilnya bisa dikatakan memuaskan ya. Kalau saya katakan ya 80% insya Allah hasil grafting kita sukses. Kalau kita bilang ke 90 atau 100% itu terlalu sempurna ya, karena manusia itu apa namanya diwajibkan untuk ikhtiar. Nah, selanjutnya proses selanjutnya, hasil selanjutnya itu yang di atas yang menentukan. Yang penting kita optimis terus, gitu aja ya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel saya, apa namanya, subscribe, like, komen, karena dukungan kalian semuanya sangat saya perlukan ya. Tuh, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.